Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, seandainya tiba-tiba sekarang ada pengumuman dari warta jemaat bahwa Joko Widodo akan datang, maka pastilah suasana kita akan berbeda. Karena kita menghormati beliau, kita mencintai, bahkan kita ingin dekat dengan dia. Banyak perilaku yang mungkin juga akan berubah. Orang yang mungkin berdiri di luar sambil merokok, dia akan cepat-cepat mencari kursi dan diam dengan tenang. Atau mungkin kalau ada orang yang sedang ngerumpi, mereka tiba-tiba akan berdiam diri, lalu bersiap-siap menyambut kehadirannya. Bahkan bisa saja orang yang sedang angkat kaki misalnya dengan begitu santai, dia akan tiba-tiba dengan berubah, duduk lebih sopan, berharap bahwa kehadiran orang yang kita hormati itu bisa menyenangkan bagi kita. Ada nuansa yang berbeda kalau kita hendak ketemu dengan orang yang sangat kita hormati. Apalagi kalau disebutkan Tuhan itu Raja datang kepada kita. Pastilah jauh lebih dari itu. Sikap kita berubah dengan sangat total menyambut Tuhan Raja yang sangat kita muliakan. Dan itulah seruan firman bagi kita hari ini. Yesus itu adalah Raja yang maha mulia. Tapi pertanyaan ialah, dapatkah kita masih merasakan bahwa Yesus itu Raja yang hadir di tengah-tengah kita, sehingga sikap kita pun sungguh-sungguh kita sepadankan dengan Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita kaitkan sejenak dengan epistel Mazmur 99 tadi, Tuhan itu Raja, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Bila dikaitkan sejenak dengan liturgis kita HKBP yang disebut dengan votum introitus itu, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya itulah meterai ibadah kita. Pertanda bahwa dalam ibadah kita itu Yesus Anak Allah Bapa sebagai Raja telah hadir bersama-sama dengan kita. Dahulu sebelum liturgi seperti sekarang, memang tidak ada nyanyian yang pertama itu, yang 3 ayat itu dulu. Segera masuk ke gereja, langsung dimulai dengan ibadah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi memang ada banyak orang, karena di kampung kita tradisional juga kedinginan lalu mencari panas matahari, mereka masih duduk-duduk di luar menunggu sambil itu tiba. Sehingga ada perubahan pemahaman, seolah-olah pada saat kita bernyanyi pun Tuhan belum hadir. Maka liturgi kita di HKIP dipastikan bahwa ibadah pun pada awal saat kita beribadah itu dengan nyanyian kita yakin dan percaya itu juga Tuhan telah hadir. Dan karena itulah kita selalu menyanyikannya dengan 3 ayat. 1, 2, dan 3.
sebagai tanda Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak dalam Yesus dan Roh Kudus. Oleh karena itu setiap sesungguhnya kita bernyanyi yang pertama, yang 3 ayat itu, sambil kita menyanyikan ayat 1, 2, dan 3, sebetulnya di situ kita mencoba menghayati kehadiran Allah Tritunggal dalam hidup kita. Dan terutama pada minggu hari ini kita disebutkan, Yesus itulah Raja yang Maha Mulia. Saudaraku yang kekasih, kalau disebutkan Yesus itu sebagai Raja, biasanya pastilah konotasi Raja itu adalah pemerintah yang memimpin, yang memberi perintah untuk dilakukan. Pernahkah kita, saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini merasa seolah-olah hidup kita kosong tanpa arah? Kita memang berjalan, tapi seolah-olah tidak jelas arah yang mau kita tempuh. Berjalan, memang berjalan, tapi kemana dia mau melangkah, ya lihat nanti. Hidup orang seperti itu sesungguhnya bagaikan kapal tanpa kompas, berlayar tetapi dengan tujuan yang tidak jelas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, bila Yesus itu kita sambut sebagai Raja, itu artinya arah kehidupan kita, arah perjalanan dunia ini, arah perjalanan sejarah dalam hidup ini sesungguhnya ada di tangan Tuhan kita, di tangan Yesus Kristus sebagai kompas, sebagai pandu dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, mengapa penulis Petrus mengatakan Yesus itu sebagai Raja? Sebetulnya awalnya ada 2. Karena di jemaat diaspora, tempat dan alamat Petrus ini ditujukan, terdapat berbagai-bagai ajaran sesat. Sehingga karena mereka tidak memiliki kompas yang kuat firman Allah, mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran guru-guru palsu. Ada 2 ajaran sesat yang terutama dalam kitab Petrus ini. Pertama, dalam Gnostik mereka mengatakan bahwa dunia ini sebetulnya tanpa berakhir. Kristus itu sebetulnya tidak akan pernah datang lagi untuk kedua kalinya. Dunia ini seperti sekarang ini pantarei, mengalir terus menerus sampai tidak ada batasnya. Maka sia-sialah orang yang menanti-nantikan Kristus datang kedua kali dan memperbaiki hidupnya. Dia akan rugi. Sebab sesungguhnya dunia ini pantarei, mengalir terus menerus. Oleh karena itu nikmatilah dunia ini. Sebab dunia ini akan terus berjalan tanpa akhir. Itu ajaran sesat yang pertama. Yang paling berbahaya, saudaraku yang kekasih, ajaran dari guru-guru palsu yang disebut dengan Gnostik ini ialah mengatakan ketika Yesus tersalib di Golgota, sesungguhnya bukan Yesus yang tersalib betul-betul di salib itu, tetapi orang yang mirip wajahnya dengan Yesus. Dan dalam sekejap mata ditipukan mata manusia itu, dan dalam satu sekejap mata juga digantikan oleh orang lain yang mirip-mirip wajahnya dengan Yesus, tetapi tidak pernah Yesus itu yang tersalib di bukit Golgota. Inilah ajaran yang sesat itu.
Jadi seolah-olah Yesus itu mencari wajah orang lain yang mirip, dan setelah dicari orang yang mirip, tiba-tiba Yesus bersembunyi di balik layar, tetapi orang melihat bahwa Yesus berkorban untuk menebus mereka, padahal bukan dia yang sesungguhnya. Inilah ajaran sesat itu. Bukankah Rocky Gerung juga kadang-kadang mengatakan Alkitab itu atau keselamatan itu fiksi? Tapi sesungguhnya ini adalah fakta sejarah, real dalam sejarah, fakta historis bahwa Kristus itu hadir dalam sejarah kemanusiaan di dunia ini dan mengambil wujud sebagai seorang manusia demi menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Menghadapi ajaran itulah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Petrus menuliskan kitab ini. Kita coba mulai kembali dari ayat 16. Katanya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kalau para murid-murid itu adalah saksi mata akan pengorbanan Kristus dalam hidup ini, tidak ada yang perlu diragukan oleh setiap orang. Ajaran-ajaran sesat yang menyimpang, yang bisa menyesatkan iman percaya kita. Dan kalau sekarang firman ini berbicara di HKBP Rawamangun, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang kekasih, ini menyuguhkan sebuah keyakinan yang kokoh, supaya kita tidak pernah ragu sedikit pun tentang firman Tuhan yang kita dengar. Dalam ayat 17 disebutkan kembali, kami menyaksikan dengan mata sendiri, eyewitness, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi bukan seperti orang Batak berkata baliga binadigahon, barita binaritahon, dari orang ke orang, tapi belum tentu kebenarannya. Tapi ini mereka saksikan sendiri. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu ayat 18 kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini menyerukan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bahwa firman yang kita dengar setiap saat ini sungguh-sungguh disaksikan oleh orang-orang beriman, orang-orang percaya, para rasul-rasul dahulu yang mewariskannya hingga akhir zaman, termasuk kepada kita sekarang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hal ini juga penting bagi kita agar kita sungguh-sungguh mempercayainya. Jemaat memang menghadapi ajaran sesat dan nabi-nabi palsu. Tetapi sebaliknya ajaran dari firman Tuhan melalui Petrus ini menyerukan agar kita percaya bahwa Allah benar-benar telah menyelamatkan kita. Kita mempercayainya, kita beriman kepadanya. Dan itulah makna percaya. Kita memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan di satu sisi, di sisi lain kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti kiat untuk menghadapi diri terhadap ajaran-ajaran sesat ialah membentengi diri dengan firman Tuhan. Semakin ada yang kita dengarkan ajaran-ajaran yang salah, maka semakin sungguh-sungguh kita membaca, merenungkan, menghidupi firman yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita.
dengan percaya sekaligus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, ini ada kisah anak-anak muda yang mencoba memiliki matematika sederhana, memahami kadang-kadang Tuhan itu sepertinya tidak menunjukkan kebenarannya dalam hidupnya. Misalnya begini, mengapa banyak orang-orang yang memiliki rambut yang gondrong dan panjang? Kalau orang hanya sekedar berpikir, dia akan berkata, karena tidak ada tukang pangkas, karena tidak ada tukang potong rambut, maka banyaklah orang yang memiliki rambut yang panjang. Tetapi sebetulnya tidak. Tukang pangkas rambut banyak di mana-mana. Lalu mengapa banyak orang memiliki rambut yang tak karu-karuan, yang tak beres, tak rapi? Seperti Nyai Roro Kidul misalnya, ya karena mereka yang panjang rambut itu tidak mau datang kepada tukang pangkas. Tapi tukang pangkasnya banyak, ada di situ orangnya. Tetapi sebanyak-banyaknya tukang pangkas, kalau tukang pangkas itu tidak didatangi oleh orang yang rambutnya panjang dan gondrong, tetap saja rambutnya akan panjang dan gondrong. Seperti itulah kadang-kadang, amang kita kadang-kadang kecewa deh dengan hidup bergereja ini. Begitu banyak orang beribadah, begitu banyak orang yang khusyuk, bahkan menjadi pelayan di gereja, tetapi mengapa mereka masih melakukan banyak dosa? Apakah karena Tuhan tidak ada? Bukan. Tapi ketika mereka meskipun bernyanyi memuji Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh datang untuk memohon pengampunan, sekaligus tekad untuk berubah di hadapan Allah. Mengapa banyak orang lapar padahal makanan banyak? Ya karena orang itu tidak mau memakannya atau mencari makannya, sehingga mereka tetap hidup seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, percaya kepada Tuhan, di satu sisi kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah hidup kita, dan di sisi lain serentak dengan itu kita mempercayakan diri kita diatur, didesain, dibentuk oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah 2 Petrus pasal 1 ayat 16 ini betul-betul merupakan perintah daripada Tuhan Yesus kepada kita untuk sungguh-sungguh mempercayai firman Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sekarang kita coba kalau kita menyambut firman Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup kita, pasti dia menjadi bersinar di dalam kehidupan kita. Kita coba kembali lihat dulu dari ayat 19. Disebutkan di situ, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi semakin kita menerima, semakin kita mempercayai, sebetulnya kita harus semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Kalau ada orang semakin banyak beribadah, semakin banyak mendengar firman Tuhan, tetapi imannya malah semakin kendor, itu perlu sebuah tanda tanya besar dalam hidup kita. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan disebutkan alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bersahaya di tempat
yang gelap. Artinya kita fokus melihat cahaya itu, pelita itu, dan kita pun beroleh terang dari dia. Sampai fajar menyingsing dari bintang timur, terbit bersinar di dalam hatimu. Firman itu bersinar di dalam hati kita. Bila kita sebetulnya sungguh-sungguh menyambut dan mendengarnya, melakukannya dalam hidup kita. Firman Tuhan memang 2 minggu yang lalu mengingatkan orang mendengarkan firman itu harus melakukannya setelah itu. Sebab orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya adalah itu iman yang kosong. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, Yesus itu Raja yang maha mulia, yang memanggil kita untuk lebih mendengarkan kehendak-Nya. Jadi bukan mendengarkan diri kita. Pengajar-pengajar yang sesat tadi, guru-guru palsu itu, ajaran-ajaran dari Gnostik itu sesat karena mereka menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan seleranya. Dan ini tantangan bagi kita sebetulnya. Kita kadang menginginkan firman Tuhan yang cocok kepada kita, tetapi yang tidak cocok kita tidak sambut. Jadi kita seolah-olah memilah-milah mana yang cocok bagi kita, kita terima, dan mana yang tidak cocok kita sisihkan. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu juga menegur, tidak hanya menyenangkan bagi kita. Saudaraku, mari kita sebentar dulu membuka 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Ada beberapa fungsi firman Allah. Saat kita membaca firman itu, ada beberapa fungsi yang seharusnya juga serentak bekerja di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Mari kita simak sebentar. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, pertama untuk mengajar. Proses mendengar dan didengar terhadap firman Tuhan, fungsi ini, fungsi mengajar sebetulnya harus serentak bekerja dalam diri kita. Maka firman itu berguna dan bekerja. Firman itu mengajar kita, mengajar mana yang sesuai dengan kehendak Allah, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk dilawan, mana kehendak Tuhan yang sepadan untuk kita sambut. Proses mengajar ini harus terjadi simultan saat kita membacanya, saat kita mendengarnya, termasuk dalam khotbah-khotbah dimanapun kita berada. Maka kalau ada orang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mau diajar oleh firman itu, sia-sialah dia membacanya. Sebaliknya, meskipun kadang firman itu pedas, tapi kalau kita sambut dengan sepenuh hati, pastilah kita akan berbahagia. Karena teguran dari firman Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada kecelakaan, tetapi sesungguhnya membawa kita kepada kebahagiaan. Itu fungsi pertama, mengajar. Jadi siapapun dari kita yang membaca firman, membaca Alkitab, simultan pada saat kita membacanya, harus terjadi sebetulnya pengajaran itu. Tuhan mengajar, kita diajar. Tuhan bagai guru,
kita bagai murid. Alangkah mesranya kalau guru yang mengajar dan kita yang diajar saling menerima satu sama lain. Tetapi setelah mengajar, fungsi yang kedua ialah menyatakan kesalahan. Maka sia-sialah orang mendengar banyak firman Tuhan tapi tidak mau mengakui kesalahannya. Bagaimana mungkin kita bisa lebih baik kalau kita tidak mau mengakui kesalahan? Orang yang lebih baik, orang yang maju adalah orang yang mau belajar dari kesalahan sehingga ke depan semakin sedikit kesalahan itu dan semakin banyak dia melakukan kebaikan dalam hidup kita. Fungsi ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi pertama sesudah diajar, kedua nyatakan kesalahan untuk diperbaiki, tetapi ketiga memperbaiki kelakuan. Sebetulnya semakin banyak kita membaca firman, mendengarkan Alkitab, mendengarkan khotbah, kelakuan kita pun semakin banyak yang diubah, diperbaharui oleh firman itu sendiri. Dan fungsi keempat di akhir ayat 16 itu ialah mendidik orang dalam kebenaran. Ini klimaksnya. Semakin lama semakin kita mencintai kebenaran itu. Dan kita pun tidak lagi sakit hati mendengarkan orang-orang yang berbicara yang benar. Sebab kadang-kadang banyak orang memusuhi, membenci, ya, menyisihkan orang-orang yang benar. Padahal seharusnya kita malah senang dan berbahagia kalau ayah kita berkata benar kepada istrinya, atau kalau anak berkata benar kepada orang tuanya. Misalnya kalau ada tamu kita yang datang bilang, nak saya enggak di rumah, mau kadang-kadang orang tua mukul anaknya, kau enggak mengerti kau. Padahal kita mengajari supaya dia mau mengatakan yang benar. Harusnya malah kita senang dan mengoreksi manakala ada yang kurang di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kembali kepada 2 Petrus yang tadi. Oleh karena itu, kalau Yesus sebagai Raja bagi kita, kita juga memaknai firman Tuhan itu tidak boleh memahaminya dengan salah. Tidak menyalah tafsirkan Alkitab. Kita coba baca ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Misalnya ada orang pernah berkata, kalau engkau memberi 2, maka Tuhan akan membalaskannya engkau menjadi 4. Maka berilah 2 kepada sesamamu, maka kau akan dibalaskan 4. Kalau kau kehilangan 1 istri, bagaimana? Kita kasih sama orang 1 supaya dapat 2. Itu sesat. Maka kalau ada di antara kita yang mencoba menafsirkan seperti itu, bertobatlah. Firman Tuhan tidak boleh dibelokkan dengan kehendak kita. Atau kalau kita playing game dengan firman Allah, dengan Alkitab ini. Misalnya ada orang mengatakan, kau belum punya pacar belum? Belum. Ya kau berdoa saja. Pakai Alkitabmu berdoa lama-lama, nanti tunjuklah salah satu ayat itu. Itulah yang akan menjadi jawaban dari Tuhan. Dicoba dilakukan.
Tapi ayat yang dapat ialah ketika Yudas Iskariot pergi membunuh diri. Pergilah engkau segera. Kalau kita mau melakukan itu, sesatlah kita yang melakukannya. Karena kita menafsirkannya dengan salah. Ini yang berbahaya, seperti Gnostik tadi. Sampai mereka mengajarkan hidup ini pantarei, mengalir terus, tidak akan ada akhir. Bahkan mampu mengatakan Yesus itu yang tersalib di Golgota itu sebetulnya bukan Yesus, tapi orang yang mirip-mirip dengan wajah Yesus. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan pernah dibelokkan oleh ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Saudara kekasih, bolehkah ini kita lakukan? Pasti boleh. Karena Yesus adalah Raja yang memerintah hati kita, memerintah pikiran kita, memerintah kehendak kita, memerintah hati sanubari kita. Sehingga dia tetap menjadi kompas dan pandu dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.